Halo guys, selamat datang di channel Andi J. Di kesempatan kali ini gua akan biasa men-share ilmu-ilmu yang bermanfaat dari ustadz dari TikTok ya. Soal penasaran disimak, oke? Jangan di skip, oke? Berarti kita akan isi tabungan dengerin. Itu lebih penting. Jelas ya? Permudah urusan sholat. Tuh dengerin Ya? kata ustadznya. Itu mudah. Kok mudah? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh ada sementara orang-orang takwa itu tempat tinggalnya di taman surga. Taman surga, Masya Allah. Kalau di Firdaus ya taman surga Firdaus ya. Indahnya luar biasa. Ada karakteristik yang bisa anda bumikan tuh nilainya dalam kehidupan orang di bumi. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ini syahidnya. Orang-orang ini itu akan langsung mengambil apapun di nikmat surganya, diberikan langsung oleh Allah. Gak ada perantara. Akhidina ma atahum rabbuhum. Apa amalannya? Ini yang harus ada turunkan ke muka bumi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Saat di muka bumi, saat di dunia, itu orang-orang ini muhsin, berbuat ihsan. Ya. Kalau anda ingin jadi penghuni di sini, turunkan karakteristiknya, kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi, anda kerjakan itu. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama, dia terbiasa sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Sedikit tidurnya. Di malam dia hidupkan dengan ibadah. Dia paham, ya, kalau malam itu lebih enak ibadahnya, akan lebih khusyuk. Quran surah 73 ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa, lebih khusyuk. Makanya maaf ya, setan malam dengan setan siang itu beda apa? Lain. Shift-shiftan dia. Setan siang tuh biasa, nggak usah terlalu banyak tenaganya, tiup dikit udah pada nggak sholat tuh. Ya. Setan malam tuh tidak, dia paham, gangguannya tuh minim, nggak ada kebisingan, TV berhenti semua, nggak ada siaran macam-macam. Jadi ketika orang ini ibadah, konsentrasi khusyuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siang. Maka dari itu banyak terjadi keanehan. Kalau ibu nggak percaya silahkan. Siang bu ya, Masya Allah. Ya jangankan bangun, mau tidur aja susah. Tapi kalau malam, Masya Allah. Begitu anda bangun di pertengahan, jam setengah 2, jam 2 tuh ya. Padahal alarm sudah disusun 3 kali tuh. Alarm pertama mematikan alarm kedua, alarm kedua matikan alarm ketiga, alarm ketiga baru siap-siap. Kata Nabi itu setan membuat berat kepala tuh, susah. Dan terjadi sesuatu yang tidak anda bayangkan sebelumnya. Itu kan tiap hari bolak-balik tuh, kamar mandi, meja makan, dapur, biasa aja siang, kok malam-malam jadi berubah. Awas loh ya, kemarin sih enggak, tapi malam ini di meja makan tuh putih, rambutnya itu panjang, dan nungguin kamu di situ. Jadi nggak jadi. Itu terjadi situasi itu, ada kenikmatan gitu kan ya. Karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini, tidak mudah untuk bangun. Tapi orang ahli surga tidak, amalan-amalan seperti ini itu lain. Perhatikan, ahli taman surga itu qalilan minal laili ma yahja'un. Dia atur tuh tidurnya lebih cepat. Ba'da isya dia nggak ada keperluan langsung istirahat. Sedikit tidurnya, malam dia hidupkan salat. Masya Allah. Ayo, itu bahasa Quran, sedikit tidur. Kalau anda tambahkan bermasalah. Di rumus fikih itu anda tambah jadi berkurang. Sedikit tidur, taman surga. Sedikit tidur, maaf, di tamannya aja enggak. Silahkan cek. Jadi dalam agama itu kalau sudah pas gak usah ditambah-tambah. Subuh 2 rakaat. Saya pengen yang paling sempurna, ikuti sunnah Nabi. Saya merasa banyak kurang sholatnya, besok saya 3 rakaat. Salah. Jadi kalau sudah ada pas, gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Menambah sesuatu itu mengurangi kemuliaannya. Selesai. Ya. Yang paling menarik, habis tahajud. Kalau anda cuma tahajud aja, belum bisa masuk taman surga. Amalan selanjutnya ayat ke-18-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini poin. Jadi dia tahajud di sepertiga malam, menjelang subuh, belum subuh pak. Ashar itu waktu menjelang subuh singkat. Ya, paling 15 menit lah, 10-15 menit sebelum subuh. Dia duduk istighfar. Istighfar. Bahkan ada hadis qudsi di situ. Hadis qudsi diriwayatkan orang pertama yang menerima dari Nabi 31 orang sahabat senior, hampir semua meriwayatkan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, itu menerima semua dari Nabi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala akan membentangkan rahmatnya ya fi thuluthil akhir minal lail, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian menyampaikan, faqala, Allah menyampaikan pada hambanya, ya ibadi, ya hambaku, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan.
Siapa yang memohon aku akan berikan. Dan man istaghfara li ghafartu lahu. Siapa yang istighfar, aku akan ampuni dosanya. Rumus cepatnya alhamdulillah. Ketika Anda banyak istighfar, itu yang dua pertama akan diberikan tanpa Anda minta, seketika diberikan. Makanya ahli taman surga itu, Masya Allah, begitu selesai tahajud, dia nunggu fajar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat-ingat dosanya itu. Kalau nggak percaya silahkan Pak ya. Nanti malam Anda tahajud, setelah itu menjelang subuh misalnya, Anda biasakan istighfar, terus dengan hati yang bersih, yang enak, itu selain dosa keluar, itu tidak menutup kemungkinan air mata bisa ngalir. Tapi sambil diingat, apa dosa-dosa yang Anda lakukan? Mungkin pernah berkata kasar pada orang tua, pernah membuat pasangan hidup kecewa, sombong terhadap orang-orang sekitaran. Ingat-ingat itu. Itu demi Allah saya katakan, nikmatnya yang luar biasa. Ini. Dan dosa gugur. Dosa gugur. Ya, jelas di sini? Baik. Gua juga susah bangun malam, susahnya minta ampun, susah. Ya, gua bukan ahli surga, bukan. Tapi takut neraka, tapi gak kepikiran sampai gitu. Udah tidur aja, ya. Tidur. Coba lagi biar paham Bang. Biar paham Ustadz, biar paham. Tuh dengerin. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sementara orang-orang takwa itu tempat tinggalnya di taman surga. Taman surga, Masya Allah. Kalau di Firdaus ya taman surga Firdaus ya. Indahnya luar biasa. Ada karakteristik yang bisa anda bumikan tuh nilainya dalam kehidupan orang di bumi. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ini syahidnya. Orang-orang ini itu akan langsung mengambil apapun di nikmat surganya, diberikan langsung oleh Allah. Gak ada pelantara. Ya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Apa amalannya? Ini yang harus anda turunkan ke muka bumi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Saat di muka bumi, saat di dunia, itu orang-orang ini muhsin, berbuat ihsan. Ya. Kalau anda ingin jadi penghuni di sini, turunkan karakteristiknya, kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi, anda kerjakan itu. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama, dia terbiasa sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Sedikit tidurnya. Di malam dia hidupkan dengan ibadah. Dia paham, ya, kalau malam itu lebih enak ibadahnya, akan lebih khusyuk. Quran surah 73 ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa, lebih khusyuk. Makanya maaf ya, setan malam dengan setan siang itu beda apa? Lain. Shift-shiftan dia. Setan siang tuh biasa, nggak usah terlalu banyak tenaganya, tiup dikit udah pada nggak sholat tuh. Ya. Setan malam tuh tidak, dia paham, gangguannya tuh minim, nggak ada kebisingan, TV berhenti semua, nggak ada siaran macam-macam. Jadi ketika orang ini ibadah, konsentrasi khusyuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siang. Maka dari itu banyak terjadi keanehan. Kalau ibu nggak percaya silahkan. Siang bu ya, Masya Allah. Ya jangankan bangun, mau tidur aja susah. Tapi kalau malam, Masya Allah. Begitu anda bangun di pertengahan, jam setengah 2, jam 2 tuh ya. Padahal alarm sudah disusun 3 kali tuh. Alarm pertama mematikan alarm kedua, alarm kedua matikan alarm ketiga, alarm ketiga baru siap-siap. Kata Nabi itu setan membuat berat kepala tuh, susah. Dan terjadi sesuatu yang tidak anda bayangkan sebelumnya. Itu kan tiap hari bolak-balik tuh, kamar mandi, meja makan, dapur, biasa aja siang, kok malam-malam jadi berubah. Awas loh ya, kemarin sih enggak, tapi malam ini di meja makan tuh putih, rambutnya itu panjang, dan nungguin kamu di situ. Jadi nggak jadi. Itu terjadi situasi itu, ada kenikmatan gitu kan ya. Karena itu, karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini, tidak mudah untuk bangun. Tapi orang ahli surga tidak, amalan-amalan seperti ini itu lain. Perhatikan, ahli taman surga itu qalilan minal laili ma yahja'un. Dia atur tuh tidurnya lebih cepat. Ba'da isya dia nggak ada keperluan, langsung istirahat. Sedikit tidurnya, malam dia hidupkan salat. Masya Allah. Ayo, itu bahasa Quran, sedikit tidur. Kalau anda tambahkan bermasalah. Di rumus fikih itu anda tambah jadi berkurang. Sedikit tidur, taman surga. Sedikit tidur, maaf, di tamannya aja enggak. Silahkan cek. Jadi dalam agama itu kalau sudah pas gak usah ditambah-tambah. Subuh 2 rakaat. Saya pengen yang paling sempurna, ikuti sunnah Nabi. Saya merasa banyak kurang sholatnya, besok saya 3 rakaat. Salah.
Jadi kalau sudah ada pas, gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Menambah sesuatu itu mengurangi kemuliaannya. Selesai. Ya. Yang paling menarik, habis tahajud. Kalau anda cuma tahajud aja, belum bisa masuk taman surga. Amalan selanjutnya ayat ke-18-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini poin. Jadi dia tahajud di sepertiga malam, menjelang subuh, belum subuh Pak. Ashar itu waktu menjelang subuh singkat. Ya, paling 15 menit lah, 10-15 menit sebelum subuh. Dia duduk istighfar. Istighfar. Bahkan ada hadis qudsi di situ. Hadis qudsi. Diriwayatkan orang pertama yang menerima dari Nabi 31 orang sahabat senior. Hampir semua meriwayatkan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu menerima semua dari Nabi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan membentangkan rahmatnya, ya, fi thuluthil akhir minal lail, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian menyampaikan, faqala, Allah menyampaikan pada hambanya, ya ibadi, ya hambaku, siapa yang meminta kepadaku aku akan kabulkan, siapa yang memohon aku akan berikan, dan man istaghfara li ghafartu lahu, siapa yang istighfar aku akan ampuni dosanya. Rumus cepatnya, alhamdulillah, ketika anda banyak istighfar, itu yang dua pertama akan diberikan, tanpa anda minta seketika diberikan. Makanya ahli taman surga itu, Masya Allah, begitu selesai tahajud, dia nunggu fajar, astagfirullah, 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 ingat-ingat dosanya itu. Kalau nggak percaya silahkan Pak ya, nanti malam anda tahajud, setelah itu menjelang subuh misalnya, anda biasakan istighfar, terus dengan hati yang bersih, yang enak, itu selain dosa keluar, itu tidak menutup kemungkinan air mata bisa ngalir. Tapi sambil diingat, apa dosa-dosa yang anda lakukan? Mungkin pernah berkata kasar pada orang tua, pernah membuat pasangan hidup kecewa, sombong terhadap orang-orang sekitaran. Ingat-ingat itu. Itu demi Allah saya katakan, nikmatnya luar biasa. Ini. Dan dosa gugur. Dosa gugur. Ya, jelas di sini? Baik. Makanya dengerin ya. Kalau mau masuk surga, rajin-rajin bangun malam. Ya, usahakan ya. Gimana bermanfaat banget kan ilmunya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe agar channel gue berkembang. See you ditunggu video selanjutnya. See you, bye bye.